Ini kita bisa saling lihat ya tuh. Ini kan enak. Oh ini mahasiswa sip. Oh, oke. Tetap semangat di kelas. Nah, ada urusan. Bisa libur 2 hari loh. Ya, Rebo sama Kamis ya. Jumat, Bu, kamu kalau ada yang kuliah, nggak ada. Jumat libur juga. Ya, wes. Terus minggu depan kita usahakan tahun baruan di sini sebentar ya. Oh no, gitu ya. Berarti kita Januari awal datang ke kelas. Nah, makanya ada yang mudik ya, ya wes. Berarti tanggal berapa itu? Tanggal 6 ya? Gak apa-apa. Nah, kita harus anu lah. Bu, kodang wado-wado loh. Tanggal tanggal 7 ya? Selasa ya? Yes. Oke, lagi itu kan bisa ngatur. Nah, dia juga. Pak Dian harus tetap. Saya itu saja nih pengen mudik. Tapi SIM-ku itu tanggal 2. SIM-nya di SIM A sama C itu kan kadung Mojokerto. Nggak tahu apa bisa perpanjangan, iya. Apakah bisa dikerus di Bojonegoro? Oh, enggak. Bisa lah kata ya. Tapi bayar tetap. Jadi kok gratis. Kita ini gratis sih. A, B, C apa C saja? C. Habis C. Oke, D loh, D kan untuk tunanetra. Terus anu, habis berapa? Oh, kabupaten ya? Terus, nah, online 100. Anu, psikologi sama kesehatan nih, Dewi. Berarti 150 ditambah 200 lebih ya, 300 kurang lah. Ya makanya. Nah, aku luru kan 600. Pas tanggal tua bisa. Belum. Bahkan UTS-mu kemarin aja belum ada cairannya. Sama bahkan UTS sudah 1 bulan yang lalu ya. Sebenarnya nilaimu keluar. Ayo. Gimana masalahnya? Masalahnya ketika clothing loh. Soalnya gini. Apa ayo kita sekali-sekali ya perlu kerja ya kalau mahasiswa. Nah, sebenarnya, oh iya kamu wayai ya, wayai daftar ulang lagi. Bisa sabar tinggal semester 5 ya, 6, 7, 8, 2 tahun sih ada ya, 1,5 tahun. Satu UKT itu berapa? 3 juta. 3,5 juta. Tank 12 juta lebih, 15 berarti siap persiapan. Dan ini orang tuamu ya mau ya. Aku tahun depan anakku masuk mahasiswa. Ya semoga aja di Uni juga kita bisa menjalani itu semua. Ya, menjalani apa lagi? Tapi nggak apa-apa. Betul ya. Terus sekarang kan bisa berangkat haji dulu, baru pulang nyicil. Soalnya bukan masalah. Di sana jadi
Itu ya. Ketika kita berangkat jadi raja, haji ya, pulang ya jadi buronan raja. Nah, tapi kan daripada nunggu 20 tahun loh. Jadi setelah ya nggak tahu ada apa. Beda dengan zamannya Bapaknya Pak Dian itu, misalnya sekarang 2024 daftar, 2025 memang berangkat. Masih sedikit. Dan saya nggak iso, lama. Nah umroh itu ya enak bisa ke sana ya lihat, tapi kan wajibnya kan haji. Orang anu enak beberapa sing harus dilakoni lah. Di makanya nenek anu koncone lho, tidak haji kabeh. Kok minta di sana ketika lulus di UNIM dapat pekerjaan sing ngopo ngono lho. Itu kan didoakan di tempat Ka'bah. Nah, ngono lho. Amin amin pokoknya tak doakan berhasil. Oke ya, terus kita ini kalau yang enggak, kalau wifi-nya bisa lihat, kamu sambung ya. Oh iya, kita tadi belum bisa nganu ya. Kita ngirim ke wifi itu loh, nggak bisa. Oh sudah, kamu lihat di semester 5 ya? Itu ada linknya. Kamu semester 5 toh? Buka, buka. Oh iya ya. Maksudnya kenapa ya tanda seru terus? Hmm. Padahal wis pakai anu iki. Oh dosen unim ya. Ntar tak ganti lagi. Ini Pak Usman dari mata. Enggak ada. Oke, oke, oke. C. Jangan dulu, jangan dulu. Ya, C kok. Raya tahun baruan kamu habis langsung. Sebentar tuh ya. Ya Allah. Makanya kok kita belum ngerti ya. Oh, alah. Sambung aman. Oke, kita klik lagi. Coba lagi. Bismillah. Apa kita anu aja tak copy nih saya. Copy ikune linknya tak masukkan ke oh ya kode gak bisa masuk ya. Iya ya, piye ini kontrol ya. Yang nggak berarti. Nah, percuma ya. Itu kok internetnya kabeh sama ya internet itu. Bisa nih lancar ya. Maksudnya ini Telkom, Indosat, itu ya podo. Iya sama ya. Ya terus saya. Maksudku itu masuk daripada kita kangelan, itu inginku ini ada satu, dua, tiga ini kita presentasi aja, ngono. Tapi paling nggak bisa buka email juga ya, nggak bisa buka emailnya. Coba. Tapi nek ngirim nggak iso. Iso nggak emailmu? Ketika yang kamu kirimkan ke Pak Dian kemarin, kita bisa yes maju tiga mata kuliah. Ya sih, pastikan kamu bisa buka, nggak buka ya percuma. Bukan saya. Di. Iya ya. Oh, nyerah. Astagfirullah. Tuh. Yang satu, Indosat. Indosat ya. Kedua,
Yo yo, cuma. Ada anu yang menarik nggak? Wisata baru. Wisata baru di Mojokerto yang menarik apa? Bonding sih. Oh, Surabaya ya. Tak kira kayaknya terawas pacet ada yang baru. Enggak ada ya. Negeri awan, pantai awan. Oh, sing enek pasir itu ya. Di mana terawasnya? Nah, kamu kemarin acara itu dua aku enggak? Sekitar itu ya. Oh, bisa pengerti. Tapi ini ki ya podo ae rame paling. Gak enak. Paling gak mari tahun baru lho, sepi kan. Cara ngejak anak bojone ngono iki gak keganggu temen lah nek ngomong akeh kan wis rame iki kadang nyenggol sing piye kecuali sing jomblo-jomblo ngene iki malah kudu. Harusnya loh. Tidak jomblo juga. Ya, ya. Aduh, aduh, aduh. Ya, sebentar tak keluarnya dulu. Tunggu sebentar, tak. Restartnya. Kalau oh, ya santai-santai. Santai. Hmm. Ayo, 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 ayo. Ampun aman. Walau biasanya buka. Yuk, apa itu hati-hati. Apa kok ceritanya horor? Ada cerita horor apa? Di mana? Aku kan lagi runtuh tuh jalannya ya. Masih longsor kan. Enak mau bunuh diri juga suster. Ya, piye gantung diri jegur. Tapi kecekal orang maksudnya satu. Maksudnya ditemukan mayatnya gitu. Dulu aneh anu kok. Ning TikTok ono enggak? Ya Allah. Sudah ya, wis masuk TikTok. Iya kan. Ah, anu masalah apa iki sampai ngono iki? Enggak iya.
Dibuka jendelanya ya. Nggak apa-apa. Karena misalnya kan ya, ini loh buka High Horizon. Buka aja. Nah, kenapa? Pokoknya kita santai ini. WhatsApp. Oh, ini baru. Pengaturan iPhone. Hmm. Boleh. Cuma ya, saya itu ada acaranya dan kita kan. Ya wis pokoknya. Bentar ya, sambil nunggu ini. Carane. Tuh. Ada yang daftar? Daftar loh, Nek. Ada kesempatan daftar loh. Ya, ikut toh. Misalnya anak-anak muda ini ki sing gampang diterima, maksudnya masih fresh. Mana Pak Dian ya tua-tua itu ini loh. Iya ikut apa?
Kurang ngerti. Ya mestinya iya ya. Kesannya kudu ngerti bahasa Arab. Kudu bahasanya Arab ya. Iya. Mana? Ini hmm. Nah, wes. Ayo, 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 ayo. Coba kamu lihat di WA-mu. Masuk gak? Bisa, anu gak? Kelihatan gak? Gak apa-apa, sing pokoknya sing ada perusahaan aja sing. Kode ya, gak bisa kabeh ya. Ini sampai terbuka ini terus. Di perebutannya, piye ini. PPSP pinter piye ini. Kita sudah jam 1 ya. Dari pagi itu kita enggak. Ternyata, ya seperti itu. Saya tak ada. Wes, semoga keluar, terus kita bisa anu. Ada yang keluar, wifi-nya, sambungkan dengan wifi hotspot 3 jadi mau. Atau dosen unim apa jenenge, senggone TU itu. Kita mulai seger gitu. Enggak bisa tetap. Dosen atau staf unim, bisa enggak? Atau mungkin masuk, cuma nggak ngerti situ bisa nerima nggak? Oh, saya masuk ya. Nah, misalnya usahanya Siti, Kak, nanti ya Kak. Oh, tapi paling enggak kita terekam di sini, terekod, yang enggak bisa tampil sebentar dulu. Terus misalnya kamu mau matikan ya nggak apa-apa. Kita foto bersama dulu. Jadi saya nggak ketok dia juga di Zoom. Nah, ini ada satu. Jadi kan bergabung baik koncone nggak apa-apa. Nah, itu ya. Di loro telu. Belum. Oke, kontrol. Sudah, satu, dua, tiga. Ini. Hmm. Oh ya. Oke. Siapa yang bisa hidup? Anunya silakan. Nah, apa namanya? Hari ini kita presentasi atau anu? Presentasi ya?
Membaca nggak apa-apa. Ya, dibaca kita kita saja kan 3 mata kuliah ya. Kita itu 3 mata kuliah jadi langsung. Jadi kamu paling enggak tiga 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 gitu loh. Siapa yang siap hadir? Ya, terus nanti biar kita ini nggak apa-apa. Siapa yang siap saja? Ya, pokoknya silakan. Siapa yang siap? Salah ya kalau benar. Salah kak mati apa? Ayo wes, silakan. Siapa yang siap? Nah, saya kasihkan 1 jam setengah kita kan. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya hari Selasa. Selasa tanggal 24 12 ya. Supaya lebih fair berarti kita lihat dulu ya. Apa dari email. Rasanya kalau usah tak buka emailku, kamu sih sudah siap, nanti tak tulis, boleh campur. Enggak, misalnya satu, kamu siap satu kan berarti kan. Bisa siap berapa lagi sehingga kita itu 6, 9 ya, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti mungkin ada yang 2 presentasinya dibaca, nggak apa-apa. Satu-satu semuanya. Nah, nggak bisa, saya tak buka ya. Ya, 3 mata kuliah itu kan kita. Pertama teknik kebijakan daerah, yang kedua pelayanan sektor publik, kebijakan publik. Nah, bisa nggak dibuka? Kenapa? Boleh. Eh, bebas pokoknya kita kan berarti 3-3 ya saya datai. Nah, dia enaknya presentasi di situ atau Mbak Kurti? Tarik. Oke. Kamu ngerti ya, ada pulsanya terus kamu masuk Zoom malah bagus ya. Yes. Enaknya gimana? Ya, kamu ke teman-teman kan apa? Kita menune, udah masuk semua. Oke, silakan dibuka. Kasih nama calon satu. Diana ya, Bu. Nah, saya akan membacakan ke saya yaitu tadi pemilihan anggaran daerah yang dimana jadi yang saya ambil adalah pemilihan anggaran keuangan di dalam bentuk pembangunan berkelanjutan. Pada studi kasus pemerintah Kabupaten Magelang, di mana tempat kejadian itu ada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, permasalahan ini adanya kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah. Tidak keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah yang mengakibatkan defisit anggaran. Terdapat kapasitas sumber daya manusia efisien dalam mengelola dan merencanakan anggaran minimal minimnya alokasi anggaran tapi mendukung pembangunan keberlanjutan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di mana perpisahannya itu ada penerapan sistem e-budgeting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses penyusunan anggaran, kemudian peningkatan proses ekonomi dan perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk penyusunan anggaran berbasis untuk menentukan anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan keberlanjutan. Kemudian diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi pajak daerah dan distribusi yang belum optimal. Nah, jadi kesimpulannya di sini menunjukkan anggaran keuangan daerah perlu didasarkan pada fungsi transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, memanfaatkan teknologi informasi dan sistem teknologi sangatlah penting untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kebijakan anggaran. Saran-sarannya itu
ada 4, yaitu yang pertama pemerintah daerah diharuskan untuk mengembangkan sistem informasi keuangan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh publik. Kedua, penurunan pelatihan dan pengembangan kapasitas dan aparat yang telah terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. Yang ketiga, mengingatkan kerja sama antar pemerintah daerah dan masyarakat dan anggaran pembangunan daerah yang telah merata dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu perlunya evaluasi perkara anggaran yang telah disusun dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran. Kemudian mata kuliah kebijakan mata kuliah kebijakan sektor publik yang dimana itu saya menganalisis kebijakan sektor publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang dimana itu program studi kasus program bantuan sosial yang ada di Indonesia. Nah, permasalahan ini adalah yang pertama itu ketimpangan sosial dan ekonomi terdapat pada kesenjangan yang besar antara kelompok masyarakat miskin dan kaya yang menyebabkan ketidakmerataan kesejahteraan sosial. Terus permasalahan selanjutnya yaitu efektivitas program bantuan sosial. Meskipun pemerintah menunjukkan berbagai program bantuan sosial, masih ada masalah dalam hal distribusi aksesibilitas dan penerapan sasaran menerima manfaat. Kemudian permasalahan ini yaitu tantangan administrasi dan pengawasan, yaitu proses administrasi dan pengawasan yang tidak optimal menyebabkan adanya penyalahgunaan dan ketidakpatuhan dalam menentukan bantuan sosial. Permasalahan yang lain yaitu ada keterbatasan anggaran dan sumber daya, di mana keterbatasan dalam pemerintah ini dalam pengelolaan program sosial membatasi program hasil program tersebut. Nah, di mana permasalahan ini dapat diselesaikan melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi, terus pengurangan data dan pencatatan penerima, kemudian ada kolaborasi dengan lembaga swasta dan masyarakat, lalu peningkatan pelatihan di kapasitas SDM, dan terakhir adalah diversifikasi sumber pendanaan. Di mana kesimpulan tersebut program bantuan sosial adalah salah satu kebijakan publik yang penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, tetapi pelaksanaan tidak seringkali terhambat oleh masalah administrasi data yang tidak akurat serta kebersamaan dalam distribusi. Perbaikan dalam hal transparansi, akuntabilitas dan kecepatan sasaran dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di Indonesia. Adapun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang dibutuhkan. Adapun secara sasaran, sasaran yaitu membangun sistem digital dan data terpadu, di mana pemerintah itu disarankan untuk mengembangkan sistem data terpadu yang lebih akurat dan dapat diakses secara transparansi oleh semua pihak terkait untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Kemudian cara yang selanjutnya itu meningkatkan pengawasan dan evaluasi program, di mana perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap proses bantuan sosial untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang timbul selama implementasi. Kemudian caranya selanjutnya pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur, di mana pemerintah daerah perlu diberikan pelatihan khusus dalam manajemen program sosial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan. Kemudian yang terakhir, layanan mata kuliah pelayanan sektor publik, di mana saya mengambil judul yaitu peningkatan kualitas pelayanan sektor publik, yang dimana tantangan dan solusi dalam mewujudkan pemerintah yang responsif. Di mana permasalahan ini itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada identifikasi masalah yang ada dalam sektor publik, kemudian ada kualitas pelayanan yang data dan daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, kemudian ada birokrasi yang lambat dan prosedur yang menghambat efisien pelayanan, kemudian
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dalam hal kecepatan biaya maupun hasil pelayanan. Untuk pemecahan permasalahan itu ada 5 perpecahan. Yang pertama dengan positif birokrasi untuk mendapatkan proses pelayanan dan mengurangi hambatan administrasi, kemudian menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur negara melalui pelatihan. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas dengan membuka akses informasi mengenai pelayanan dan kesehatan kinerja pemerintah secara terbuka. Yang lain adalah penerapan prinsip good governance dalam setiap aspek pelayanan, termasuk transparansi masyarakat, aturan dan pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan. Kesimpulannya yaitu pelayanan sektor publik memiliki tantangan yang besar terkait kualitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, di mana penyederhanaan birokrasi dan peningkatan dan penggunaan teknologi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan seperti partisipasi masyarakat serta penerapan prinsip governance dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meskipun demikian, ada berbagai solusi yang dapat diterapkan dan dalam perubahan sistem pelayanan memerlukan waktu, komitmen, dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Terima kasih. Saya tanyakan dari teman. Ya, antara jelas dan jelas itu yes. Harus jangan ditanyakan. Kalau kan kita kan berani maju mengungkapkan tugasnya. Yang pertama tentang daerah Magelang tadi, dengan daerah itu bagaimana lagi ya, masih kurang transparan, kalau itu contoh dari seluruh Indonesia. Kelihatan dari ketika bulan-bulan bencana ini, Desember, itu kelihatan kalau pengelolaannya banyak korupsi, banyak itu pertama kita lihat bangunannya, apa ambruk. Dua misalnya kok terjadi banjir bandang. Banjir bandang bisa karena kualitas jelek ya, tidak bisa ambruk, pembuangannya juga jelek. Ketika bencana alam karena itu apa, curah hujan yang tinggi. Yang kelima itu berarti pemeliharaan apa namanya lingkungan alam kurang. Itu akhirnya ngerti keuangan negara daerah. Yang kedua tentang digitalisasi di Indonesia kesenjangan. Bicara sektor publik tadi bahwa kita sendiri diunin ya dengan kebijakan yang mudah, misalnya dari mungkin ada yang benar-benar melaksanakan dengan baik ya, seperti kita ini insya Allah bekerja dengan baik. Tapi ada beberapa kelas mungkin yang bermasalah, baik dengan dosen atau dengan mahasiswa. Itu baru diunin. Kalau kita melihat lebih luas, misalnya kita di Indonesia, saya itu lagi makan siang gratis saja ini termati. Ini tinggal 2 mingguan ya. Banyak kasus-kasus yang menarik. Misalnya ternyata orang tua harus beli ada belajar betah. Kok sesuai antara si kaya dan miskin, hati-hatian aja. Bisa seperti itu. Di sekolah loh, akhirnya sekolahnya bisnis. Itu termasuk kebijakan sektor publik yang harus selalu dievaluasi. Kebijakan sektor publik, karena publik seperti kita mau kuliah itu kan harus bijak ya. Kalau memang nggak bisa semua, kita bisa ayah. Kadang pemerintah itu memaksa seperti kebijakan tentang
minyak dulu ya, tanpa tertarik dengan apa. Sebenarnya kamu bisa nggak melihat perbedaan pertalit dari teman? Hanya bisa melihat harganya kan gimana ya, Pak, yang apakah dengan pertamax yang lebih mahal itu sepedamu benar-benar bisa bersih? Cuma dan malah bersihnya terkikis. Kan kemarin ada beberapa mobil malah terjadi buntu. Terus yang pertalit biasa. Terus di negara tetangganya kan seperti Malaysia itu kenapa kok kelas pertama itu lebih murah? Kalau memang begitu, jangan takutnya apa? Aku dan di dalam tubuh BUMN itu ada korupsi, tidak mudah presiden itu memberangus korupsi. Namanya orang itu ada salahnya. Itu digulai presiden itu yang salah yang orang-orang sakit hati. Kita ingat misalnya zamannya Pak Jokowi itu banyak orang yang sakit hati, Pak, ketika dia mencalonkan kedua ya ada istilah cebong, kodok, atau bego itu barisan orang-orang sakit hati. Bahkan sampai dia pensiun, kan seperti anaknya misalnya misalnya kamu yang ini saya lima atau dia, kamu dapat di bisnis malah kamu diterima. Maksud kamu yang salah, misalnya nanti berbicara selanjutnya. Yang salah adalah serahkan itu kan gimana? Jadi tepuk anak Pak Jokowi itu kan banyak yang orang sakit hati. Bisa juga dengan stakeholder, maksudnya berulang, mungkin Pak Ganjar itu mungkin. Kita hanya seperti melihat apa mungkin wayang. Jadi antara Semar kalau Petro atau Arjuna pilih, kita nggak tahu di dalamnya apa. Kita hanya bisa lihat di TikTok, di Instagram. Kita bukan hanya ikut mencoba saja. Nah ini seperti bal-balan itu, kita kan nggak mungkin kemarin datang ke Jawa Tengah ya. Bagian katanya tanggungan kerjaan pun seperti itu. Kita hanya ikut-ikutan. Oh, mungkin nggak pernah tanggungan. Mungkin apa pernah tanggungan. Kita sebagai orang yang sakit hati akhirnya karena kalah ya itu masih kita akhirnya mengikuti musik menurut kita itu mengenai di hati. Oh, memang wasitnya kita misalnya. Jalan tinggi itu nanti tidak mengenai kamu dengan baik. Misalnya kamu hasilnya kalau kita pas-pasan ya, tapi ternyata tidak dapat beasiswa dari pemerintah. Lalu kamu berdua, terus kayak ini mobil api ya, misalnya sepeda yang itu daripada menghafal kebijakan itu. Jadi itu karena bukan malaikat ya, yang lebih benar. Ya itu nah, awal-awalnya semua diuji dan berjalan waktu dicari jeleknya. Makanya kamu ini anak belakang ya, tapi juga kompak. Walaupun kamu mungkin untuk serahi atau masih sampai dia. Kemarin kan saya pesan ya, buatlah kerukunan yang baik. Katanya Pak Presiden apa ya? Katanya Leader Samuel Santoso itu mencari satu teman, mencari satu musuh itu merugikan ya ibaratnya. Tapi mencari teman banyak itu apa dia itu ya, itu ah, buatlah ikatan alumni yang baik. Seperti ada jadi bupati, ini lebih bisa lihat kan, kalau jadi DPR, itu ada sih pengusaha travel haji, bupati, nggak apa-apa. Konsol ini ini ayo konsol dewi, tapi harus sampai bayar ya. Pak kalau DP-nya bisa haji kabeh, terus mau mana belum bisa bayar deh. Ini kalau jadi TKI, selalu jam lalu, ya. Kan itu kepercayaan itu. Setitik nilai itu merusak itu sebelum itu juga. Itu kepercayaan yang ada, jangan kita rusak.
Seperti tadi kan seperti sama ada gizi yang terbaik, sama kan sudah masuk, jangan sampai menjadi alasan hujan terus datang aja. Daripada kamu susu terus kebreset misalnya sampai nabrak kasih ke kuliah malah masuk rumah. Nah, itu kan ya. Itu ya jadi terus kebijakan dari sentralnya pendidikan sektor publik termasuk nanti ada mumpung kamu masih semester 5, walaupun kemarin ada kebijakan untuk menturunkan apa tugasmu aja itu di rumah. Iya, tapi kalau kita dipikir-pikir ya kamu sih akan mengeluarkan uang lah 5.000 minimal. Ya aku nggak tahu ya mas sekarang nggak juga ya kelasnya. Itu bisa ngomongnya mau gimana ya? Soalnya nggak tahu ya mungkin ada yang itu lebih ya. Sekarang itu dengan luas gitu di pas-pasan itu berikut itu ngopo. Tapi memang ya itu lebih ya. Tapi bagaimana hal tersebut harus bisa disikapi. Misalnya beli satu 5.000 dibayar uang 5 10 kan bisa saya menang. Oh, itu lah. Biasanya ya. Jadi pelatihan-pelatihan untuk semester 5 misalnya ada tadi apa kayak daftar ngaji. Yo, kita cara musuh ngaji kok. Masa kali daftar sekarang apa ya? Metode ikut atau bakalan saya itu. Tilawati itu wis rondo. Itu tilawati dari. Jadi itu malah lebih apa dari pagi. Jadi aku ngerti generasi ini lebih pandai. Nah, lebih pandai lah. Itu banyak harus ikuti pelatihan-pelatihan. Saya mengerti yang ada cuannya. Itu toh yang ada cuannya. Bisa kali bapak ibu tetap. Tapi kan kalau punya cuan sendiri loh. Saya mengerti akhirnya diwali ya. Terus ini nomor gimana? Di traktir nggak mengerti kuali soalnya memang tajir mas. Tajir militer mau sik. Sangat menarik ya ketika tugas kita itu diambil dari suatu cerita kejadian di masa lalu. Cuma karena kita itu terbentur oleh waktu, kita bisa menjalani itu. Itu ya. Terima kasih Mbak Tatiana. Tinggal siapa yang selanjutnya mau dua tiga lagi. Siapa yang sudah siap? Di sini kalau internetnya bisa kami baca ya nggak apa. Tapi kan tidak semua punya pulsa. Silakan buat ini kan buat kajian ngapal mas kan ini ketemu tapi begini silakan Mbak. Marta ya, sorry Marta ya. Marta. Itu apa dulu? Oh, Marta. Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten permasalahan ada pun permasalahan misalkan di masyarakat tidak ada kesulitan dalam membuat pendapatan yang stagnan sementara kebutuhan terus meningkat dan keluarga terlepas dari tingkat pendidikannya melakukan kesalahan dalam mengurus kendaraan. Hal ini sering menyebabkan bahkan mendorong mereka mencari pinjaman. Pemecahan masalah yang dimana pemecahan dilakukan melalui penyuluhan tentang teknik penyusunan anggaran. Yang metode yang digunakan adalah ceramah yang disertai pengalaman diskusi dan jawab ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengisi anggaran efektif terutama akan mengeluarkan yang lebih pendapat. Kesimpulan ada tiga. Yang pertama, peserta mulai memahami pentingnya mengisi anggaran keuangan yang baik, terutama di masa pandemi. Yang kedua, pendidikan masyarakat yang bervariasi membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang terakhir, ada tiga kesimpulan semacam disarankan untuk dilakukan secara rutin dan variatif. Kemudian ada saran-saran yang ada tiga.
Yang pertama, pemerintah harus memperbaiki kegiatan secara berkala meningkatkan moderasi keuangan masyarakat. Yang kedua, materi penipuan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan pendekatan yang lebih inklusif. Yang terakhir, meningkatkan keterlibatan warga dalam proses pembuatan agar mereka diharapkan pada dalam dapat meningkatkan kondisi keuangan selanjutnya. Daripada kita kan lainnya Yaitu difokuskan pada yang pertama mendorong kolaborasi lintas sektor melibatkan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Yang kedua, mengadopsi konsep kepemimpinan adaptif yang mencakup penemuan berinovasi, empati, belajar dari kesalahan dan melakukan solusi kolaboratif. Yang ketiga, ada kreativitas dan berdasarkan 9 kesehatan, industri ramah lingkungan, transportasi tertib dan lain-lain. Yang terakhir ada pelaksanaan kerjanya di seluruh provinsi daerah dengan kolaborasi sebagai penerapan kolaborasi. Kesimpulan, kolaborasi antar sektor provinsi berhasilkan implementasi program kepemimpinan adaptif diperlukan untuk mengelola dinamika lintas sektor dan mendorong partisipasi masyarakat. Pencapaian kesejahteraan membutuhkan integrasi antar partisipasi yang inovatif, hubungan masyarakat dengan struktur yang harus secara efektif. Yang terakhir, program pada tiga. Yang pertama, edukasi masyarakat manfaat partisipasi. Yang kedua, mendorong pemimpin daerah untuk partisipasi. Dalam sektor yang terakhir, pelaksanaan program harus menyesuaikan dengan kebutuhan sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. gue lah saya Kalian saja. sudah Bentar, kelas satu itu layanan setempat. Dengan motivasi pelayanan publik, objektif motivasi dalam peningkatan kinerja sektor publik. Adapun permasalahan yang membahas bagaimana pendanaan inovasi layanan publik di berbagai negara termasuk Indonesia. Pendananya ini berdampak negatif terhadap kinerja sektor publik sehingga kualitas layanan masyarakat menjadi tidak maksimal. Tantangan ini semakin kompleks dalam mengenai penerapan nilai konstitusional dan pelayanan berbasis kepentingan masyarakat di dalam kemudian ada pemetaan masyarakat. Ini melibatkan penerapan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui pembatasan intrinsi dan ekstrinsi, misalnya memberikan penghargaan berbasis prestasi dan memberikan sistem tunjangan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai
nasionalisme dan profesionalisme melalui pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, mendorong ASN untuk berorientasi pada tujuan publik sebagai representasi birokrasi. Yang terakhir, implementasi nilai PSN dalam tugas keseharian juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian ada kesimpulan, motivasi pelayanan publik adalah faktor kunci dalam meningkatkan manfaat dari sektor publik. Nilai-nilai PSN seperti semua dedikasi dan komitmen terhadap kepentingan publik memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, motivasi PSN dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Kemudian yang terakhir ada saran-saran. Yang pertama, pemerintah pembinaan ASN yang menekankan minimnya aktivisme dan edukasi terhadap pelayanan publik. Yang kedua, insentif kebijakan yang pada aktif beberapa penentuan atas kebutuhan sosial, mengenai yang tentang hubungan antara faktor sosial dan motivasi dan motivasi pelayanan publik di Indonesia untuk bicara lebih baik. Jadi Mbak Marta menulis ya, pertama tentang keuangan pada masa pandemi ini, ya kita sudah harus waspada 2020. Tetapi keuangan sudah mulai seret semuanya. Sangat tinggal saya. Itu banyak tempat saya. Tinggal sekarang sering ditemui kota. Iya, saulan bayar dulu. Tapi piye kan bayar. Makanya karena ambil jauh. Kebutuhan bukan berarti kebutuhan itu untuk gaya-gaya enggak. Bukan itu primer aja loh. Untuk makan misalnya, untuk transportasi banyak mahal sih. Jadi kita perlu ya secara hari ini kita harus datang terus. Tapi kalau di di rumah kan enak ada ini. Enggak, hari ini sudah ada ya itu harus siap. Ada karena perang Palestina yang kemarin, Rusia juga belum selesai. Ini perang Amerika Cina. Alhamdulillah Indonesia saya jalan tapi ya bagaimana? Kita di Papua itu perang. Bikin merdeka seperti Indonesia. Indonesia yang merdeka akhirnya seperti itu. Kita sebagai orang Jawa itu harus menyusui. Dan harusnya juga menghormati kita sebagai orang Jawa. Karena makanya orang Jawa itu mungkin ya bahkan segera merdeka. Ini termasuk suku-suku yang unggul. Bukan kita paling pintar, tapi unggul. Termasuk Jawa. Terus Barat kurang. Jadi dia itu suku itu yang nggak tanya ngomong, tapi iso lah dengar orang. Itu saya rasa yang bisa segera kita merdeka itu kan yang Sumpah Pemuda itu kan termasuk Jogja. Yang lainnya itu bisa merdeka maju karena biasanya yang ngerose. Seperti itu. Kita kalau orang Jawa itu lebih banyak ke pendidikannya. Nah, kita kan ada di ada pendidikan dokter Sofia. Itu orang-orang yang unggul di situ. Kalau di Surabaya banyak orang Jawa. Singgaret itu orang Jakarta, orang Jawa Timur sebenarnya. Jadi kalau kamu itu misalnya tanpa nyokot dan kerja, itu biasanya Jawa Timur suka itu karena pintar. Nah, dia dulu. Ya, sama tuh ya kan, kerja keluar dari Mojokerto ya. Dan pintar itu orang Jawa Timur. Ada di Jakarta kayak itu. Tapi banyak yang sukses itu orang dari Jawa.
Jawa Timur. Jadi kamu cepat ini, tapi ketika kamu nanti ketemu dengan orang-orang dari luar Pulau Jawa ya, kamu kan termasuk masuk unggul itu. Ya, dari lagu desa itu masuk yang lain, tapi justru itulah yang menyatukan. Tapi ya seperti kita pemain bal-balan ya, Indonesia bisa Piala Dunia ya, si musuh ya, karena dia punya kita itu Piala Dunia kan bisa masuk walaupun kita lagi belum ngerti sampai berapa nomor, tapi kan skornya ini. Ya, bal-balan sih sampai bisa mati sih nonton karena biasanya mau unggul lagi ya pasti gak seneng di larinya waktu itu yang sama seperti main sepak bola. Siap-siap sebagai masuk unggul itu kadang. Tapi orang Jawa Timur itu sebenarnya si Madura pun yang benar-benar Madura itu bisa merebut si Madura sama Madura ya langsung masuk seperti itu 25 sampai itu yang bisa meredai. Jadi bisa masih ada itu karena orang di Jawa ya. Bukan kita mau tahu, tapi nyatanya seperti itu. Presiden-presiden yang wakil mungkin luar Jawa, tapi presiden itu mulai Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bu Mega, Gus Dur, itu Pak Harto ya orang Jawa, Pak Soekarno orang Blitar. Jadi apa tadi kepemimpinan kolaborasi itu akhirnya penting karena ibaratnya orang yang bisa ngomong itu sebenarnya orang yang cukup Jawa sih benar-benar. Semuanya omongannya wajar, kamu saya di Batak, ini terasa Batak, Madura sih gitu sih, oh akhirnya salah satu bisa cara ya, padahal kan ini maksudnya kalau ya, tapi kan bahasanya kena, akhirnya dapat. Nah, ya kan, padahal maksudnya kalau ya Pak ya, tapi ternyata dapat juga. Kenapa ya? Tapi kan kita mungkin sudah kena Jawa Timur ya. Kamu tak itu juga sih tenang. Oh, saya Bu Hikmah itu bisa ke Jawa Timur ya, saya bisa ya. Walaupun kadang aku tapi masih sing rodokan itu juga wajar kamu. Sehingga setengah suku lain itu dianggap nantang, padahal maksudnya kamu loh. Padahal mungkin guyon, tapi sebenarnya baik, tapi karena bahasanya kok keras, bukan visualnya ya, kita masih kertas suka visualnya aja ya. Kita kan wajar banget loh. Padahal maksudnya kan sama. Dulu Pak Dian pernah tinggal di Malang itu, sampingnya kalau video. Dari sini tak anggap itu nyanyi aku ya, ngomongannya keras. Padahal mungkin dia ngomong kayak, apa ya, masih tanya aku, misalnya gitu ya, bener tapi ya, boleh. Akhirnya, apa ya, gitu. Kita bukan pernah sutradara, tapi kita gitu. Jadi yang bisa ngomong kolaborasi itu memang, nah, yang lainnya akhirnya dengan orang Jawa itu bisa ngomong, suku-suku lainnya yang mau keras itu akhirnya bisa bergabung menjadi Indonesia. Akhirnya kan memang kebudayaan nggak bisa dihilangkan, tetapi ketika kita bicara kebangsaan, misalnya bertanding dengan bangsa lain, akhirnya oh sebenarnya ini loh harus kita namanya apa ya saling menghargai. Jadi kolaborasi itu betul. Apalagi ini membuat kota sehat, nggak gampang loh. Kamu kan Mojokerto, pernah nggak terdengar dulu kota terkotor di Indonesia? Mana? Nggak pernah tahu dengar. Kota Mojokerto itu oleh predikat kota terkotor di Indonesia. Dulu. Kota Mojokerto ya. Kita nggak tahu. Kabupaten Mojokerto sudah dapat Piala Dipura. Karena gawe di kacamata kan dulu Piala Dipura. Ini dari kacamata kan. Makanya gitu. Nah, dulu kan dapat sih Piala Dipura itu loh. Namanya Pak Harto ya. Seneng. Mojokerto kota itu kota terkotor Indonesia. Sekarang itu loh bagus, kamu makanya bangga loh. Kelihatan aku tamu. Dia itu waktu SMA di sosial kamu sampai SMA gitu ya. Ini deket-deket dengan luar kota itu kok. Ambil sekarang bagus ya. Kabupaten itu ya kita harus
bukannya menyombongkan kita ya. Pertama dulu kepemimpinannya Prof. Mahfud Zain itu termasuk bagus. Sampai sekarang dia bisa jalan di sekitar Jombang, Lamongan itu cewek. Ini Mojokerto sudah loh. Tahun 90-an. Prof. Mahfud Zain itu bangun Kabupaten Mojokerto itu akhirnya ada gapura. Dia kan gak ingin foto dikumpul dari Mojopahit gitu. Dia kan dicek kan pasien itu bapaknya kabupaten gitu. Ikut bagaimana Prof. Dan itu membuat Mojokerto. Dulu cara korupsi ya enggak seperti sekarang. Itu ya memang benar-benar nilai tak lambang. Akhirnya bisa kabupaten itu dia meninggalkan kota. Nah, saya kira ya, apa-apa kota misalnya kamu. Itu ya, jadi kota saya itu akhirnya bangun apa ini kita bangun kita ini lah gitu. Bangun kita itu tak mari-mari kota semua. Yang motor ini gampang kamu. Nyawa ini stasiun ini itu wis motor apa ya. Tapi coba kamu nyapu. Belum enggak apa paling. Wah, nyapu. Itu gambaran kota saya seperti itu. Alun-alun jorok dia tengah-tengah ini. Karena kan ada punya-punya gitu ya. Kemudian aturan itu belum tanggung jawab. Sepak dia sudah kota. Jadi kan sebenarnya kan kabupaten dulu kan. Setelah Belanda itu datang membuat kota Mojokerto. Sekarang katanya dipindah ke Mojosari semua. Tapi nggak jadi ya. Harusnya nggak usah karena kota kabupaten Mojokerto itu yang kota tertuanya itu di situ. Sementara ya kota Mojokerto itu kan bawaannya Belanda. Malah sudah banyak Belanda kota administratif hari ini. Harusnya ya sudah, ini kan cagar budaya. Kalau dibuat di Mojosari, berarti itu kan kota baru, kok bedanya dari Padang. Karena memang kan dibuat baru juga boleh dari Solo. Itu malah kotanya itu ya kabupaten dengan dulu wilayah kabupaten Jawa. Kita yang bicara itu dia mampu ya kalau Mojokerto. Berapa kecamatan? 18 dulu mungkin ya 25. Nah, kabupaten Bojonegoro itu 28 kecamatan. Berarti kan dia dibandingkan mungkin Jombang itu sudah masuk 18 ditambah 10 lah kalau gitu. Itu 2 bulan. Nah, kalau Jombang itu berapa kecamatan? 10 kali. Itu mau jika dibagi-bagi itu sebenarnya pemerintah mengeluarkan uang lagi kan pasti benar. Tapi secara pelayanan publik menguntungkan. Dulu kan kayak dia ngurus sistem ya pernah di Utama yang dari Mojosari itu baliknya Bayangkara pernah di Caloning Lang mesinnya Mojokerto loh ngurusnya semua terakhir Bayangkara terakhir kemarin dari rumah sakit apa sini rumah sakit ini Mojokerto apa Mojokerto ini Wajib itu bahkan itu ngurus sistemnya itu saya gak rumah sakit itu ada saya sini gitu ya nah, ya, kalau jenenge lalu ya belakang gitu. Untuk memberikan pelayanan publik yang baik seperti itu. Apakah bisa di GMNC di sisi, tapi di daerah balik mana di daerah itu akhirnya berbuat dengan yang ketiga pelayanan publik hendaknya pelayanan pribadi motivasi itu apa tuh yang orang ingin motivasi itu kalau apa ingin pinter kah, ingin oleh nilai api kah, ingin dipuji kah, kalau ingin contoh acing kayaknya apakah ingin gaya, misalnya tumpahnya kayak ini sih, mau kan kayak apa, cak cikin nih, cak cocok langsung nyari ini aku deh. Motivasinya apa?
Demikian juga dengan pelayanan pagi, motivasinya apa? Ya kamu lagi rasa sojek, kamu nggak ada dengan ranking. Itu kan ada CB, macam-macam. Kemarin tahun baru. Karena Grewul itu kan akhir lagunya ranking toh. Nggak apa-apa. Itu sudah kita tadi. Makanya penataan yang paling angel itu ada motivasinya apa ya benar. Misalnya pelayan pabrik ya untuk kesejahteraan motivasinya. Jadi PNS motivasinya itu boleh juga kalau ketika bayarannya sampai itu ya PNS sih pajak 1 juta, terus masanya apa, materi grafisnya apa, pinjol ya bisa bayarin misalnya. Wah, jadi utang mungkin uang ya, bagus ya. Akhirnya korupsi. Itu kamu juga harus terima kasih deh. Ini kan kita kelihatan hasilnya ya. Bisa gila kok. Masa kok itu kayak laporan seperti ini. Kelihatan manis kamu ini seperti ini. Ini gimana? Nah, motivasinya apa seperti ini? Padahal misalnya motivasinya dosen itu memberikan materi kamu ya. Makanya orang-orang yang sedikit juga nggak apa-apa ya. Nanti di cek kotak-kotak. Ya nggak bisa, lagi saya kan suka ya tanggalnya ganti lah, orang aja. Soalnya beliau ini termasuk motivasi ya kita dengan berkumpul dengan teman-teman yang ini bisa tertawa sama ya. Tapi saat kamu jadi setiap orang di masyarakat ini sekali, ya, dia Pak Dian yang bilang mulai. Terus jadi seperti itu, wartawan, jadi ibu wali kota loh. Antara ibu wali kota istrinya atau wali kotanya. Kita kan cewek, kita mengerti. Atau daerah mana? Jombang. Oh. Paketan oh, yo. Iya misalnya kakaknya di Paketan. Mengerti ya. Seperti kita nanti ada praktisi ya, nanti terus jadi kakak saya waktu di Kabupaten Magetan. Ini kan bisa praktisi bagaimana kamu hidup di pemerintahan daerah itu ya sebenarnya. Tapi berat, karena kita keterbatasan waktu itu lagi kan. Akhirnya ya seperti itu. Harus tahu ya. Ya. Jadi motivasi itu misalnya nanti maju, oh pengen ke sana loh. Aku mencari berita itu seperti itu. Motivasi itu yang positif dulu. Enggak lagi mengikuti yang kira-kira gaya-gaya lah Mas Glenn. Jadi nggak mau baca tulisan apa baca itu, tapi kadang ya perlu itu mahasiswa ini kita. Jadi perlu daya kita karena jadi mahasiswa umum itu kayak terlalu luas ya. Kamu nanti ketemu mahasiswa yang lain, oh mahasiswa unik burik-burik ya. Oh ini lah. Misalnya kak Kopen ya. Yang terakhir apa? Oh marah-marah wah. Padahal kan belum tentu, tapi macamnya sederhana. Itu ya sih. Motivasinya apa kamu lihat? Itu yang sudah kamu jalani sampai semester 5. Itu ya. Oke Mbak Marta. Terima kasih, silakan. Ini ya Pak, masih ada. Tukar. Ini ya, bukan. Ini ada 3. Nah ini penyusunan keuangan 1. Nanti kita bisa ke sektor pabrik 1 ya. Terus baru lain sektor pabrik masih ada 3. Nah, ya. Jadi kayak tabek. Oke, monggo. Kamu teknik ya? Teknik lain. Apa? Kamu cara teknik, oke. Apa jenis? Namamu? Gufron.
bukan lagi. Ayo pastikan. Jadi ini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah untuk teknik pembimbingan keuangan daerah yang berjudul digital gelapkan dana bos menginginkan 100 juta rupiah atau menginvestasi jadi untuk 1 tahun 10 bulan penjara. Tempat kejadian di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan kasus penggelapan dana bantuan operasional sekolah atau yang disingkat BOS yang terjadi di Kabupaten Nunukan menjadi sorotan nasional. Oknum kepala sekolah Yayasan SD Pagiono 1 Kecamatan Sebuku diduga melakukan penggelapan dana BOS bantuan operasional sekolah daerah dan BOSREK bantuan operasional sekolah reguler. Selama 3 tahun berturut-turut 2020 sampai 2022 dengan total kerugian negara mencapai 209.856.233 juta. Permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, tidak adanya musyawarah dengan dewan pengajar, serta tidak dibentuknya komite sekolah sebagai pengawas penggunaan dana bos. Selain itu, penyidik memasukkan laporan pertanggungjawaban melalui mekanisme yang untuk mencegah perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme penyusunan dan pengawasan keuangan daerah, khususnya dalam pendidikan, pemecahan masalah. Berdasarkan berita, oknum kepala sekolah Yayasan SD Pagiono 1 di Kabupaten Nunukan inisial ES dikenai penuntutan hukum oleh jaksa penuntut umum, yaitu hukuman yang disampaikan. 1. Pidana penjara dapat diberi hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan. 2. Denda dapat diwajibkan membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Jika tidak dibayar, kasus hukuman ini akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Uang pengganti dapat mewajibkan mengembalikan uang negara yang dikeluarkan sebesar 209.086.333 rupiah. Jika penyidik tidak mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan pidana untuk memiliki kerugian negara. Apabila pelaku tidak memiliki harta benda, hukuman ini diganti dengan pidana penjara tambahan selama 11 bulan. Hukuman tersebut menunjukkan adanya upaya tegas untuk memberikan efek jerah dan mengembalikan kerugian negara akibat tindakan penggelapan dana bos. Kesimpulan, untuk penggelapan dana bos oleh oknum kepala sekolah Yayasan SD Pagiono 1 di Kabupaten Nunukan menunjukkan memangnya pengelolaan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan. Selama 3 tahun 2020 sampai 2022, penjabat memanfaatkan celah sistem dan tidak melibatkan dewan pengajar atau komite sekolah sebagai pengawas penggunaan dana, hingga mampu mengungkapkan penggunaan dana sebesar 209.086.333 rupiah untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini dilakukan dengan memasukkan laporan pertanggungjawaban dan memverifikasi palsu dan menggunakan sampel yang tidak sah. Perbuatan kejahatan menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan berimplikasi pada penurunan kualitas pelayanan pendidikan. Kasus ini meningkatkan menjadi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana publik, serta penegakan hukum masyarakat yang tepat terhadap pelaku korupsi untuk melindungi dana yang seharusnya digunakan demi kepentingan. Saran-saran pemerintah daerah perlu menerapkan sistem digital seperti e-budgeting dan e-monitoring untuk meningkatkan transparansi. Kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memperketat pengawasan penggunaan dan melalui pemeriksaan berkala atau audit independen. Masyarakat dan pemangku kepentingan lokal harus dilibatkan lebih aktif dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan. Kepala sekolah dan pengelolaan dana lainnya harus diberikan pelatihan teknis agar lebih memahami tersebut. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan. Yang kelima, perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pengelolaan dana manusia efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan. Tugas ini mencerminkan pendidikan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dana pendidikan yang sangat vital bagi masa depan generasi muda. Ya, satu-satu. Gak apa-apa, aja kalau waktu bisa.
kan ketemu masih kita kan 5 ya, harusnya kan 8. Berarti ini 9 ya. Masih ada 4 yang bakal masuk. Kamu minggu depan ya Zoom no? Nah, ayo monggo. Ini berarti apa? Peningkatan sama beli. Nah, gila. Gila. Ini kayak masalah. Enggak kira. Peningkatan pelayanan kesehatan berdasar sumber jati melalui program sehat bersama. Tempat kejadian di desa Sumber Jati, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahannya masyarakat desa Sumber Jati mengalami kurang akses terhadap fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas yang jauh dari pemukiman dan kekurangan tenaga medis. Hal ini menyebabkan isu kesehatan masyarakat terutama pada balita dan lansia. Masalah pemerintah desa bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten meluncurkan program sehat bersama meliputi pendidikan klinik desa dengan layanan dokter umum dan bidan, pelatihan kader posyandu untuk menangani kasus ringan dan memberikan edukasi kesehatan, penyediaan mobil kesehatan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit, kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Kesimpulannya, program sehat bersama berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di desa Sumber Jati. Jumlah kasus penyakit menular menurun 20% dalam 1 tahun dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu meningkat 40%. Saran untuk keberlanjutan program, pemerintah desa memperkuat dukungan anggaran agar klinik desa tetap beroperasi optimal, mengembangkan aplikasi kesehatan berbasis desa untuk mempermudah akses informasi kesehatan masyarakat. Dan kami mendorong keterlibatan swasta melalui program corporate social responsibilitas di bidang kesehatan. Oke, ganti penuh. Salah benar. Teman kita bagus. Dia mau kemana? Dari ingatkan tentunya ingatkan kualitas pelayanan publik. Permasalahan meskipun indeks kepuasan masyarakat terhadap penilaian administrasi atau menjadi meningkatkan dari 92,7% pada 2024 terdapat kekurangan yang dirasakan masyarakat. Ini mendesak kebutuhan evaluasi berkelanjutan aspek pelayanan yang optimal. Sekarang Jakarta berkoordinasi pelayanan administrasi meneruskan dan menciptakan inovasi berbasis teknologi untuk mempercepat dan mempermudah akses pelayanan publik. Seperti penggunaan aplikasi digital yang terintegrasi dengan edukasi gratis. Meskipun PLU harus jadi Komisi Koordinator berupaya akselerasi komunikasi untuk berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selama ini PLU merupakan dari kehidupan dalam layanan masyarakat dan pemerintah daerah. Terkait dengan kualitas pelayanan masyarakat, Komisi menegaskan beberapa hal yang dinikmati seperti kesadaran, kemudian mempercepat dan memperlancar layanan. Karena itu, meningkatkan layanan terus meningkatkan kualitas pelayanan komunikasikan secara berkelanjutan, apapun masalahnya tapi berupaya diupaya. Saling memaksimalkan teknologi dalam pelayanan, pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, meningkatkan masyarakat dalam evaluasi, fokus pada ilmu dan pengolahan, yang lanjut pengawasan dan aplikasi edukasi. Teman-teman yang sudah presentasi, dan khawatir bisa kita zoom lanjutkan berdua. Ya.
Investasinya tiga karena kita tinggal 3 pertemuan ya. Hari ini, besok dan 3 kali 3 kan 9 kan. Jadi kemudian ya kontak. Kita ada saja. Jadi sih materinya harusnya memang ya banyak. Gitu. Jadi ini tadi yang terakhir Mbak Nabila meningkatkan pelayanan kesehatan kebijakannya di Sumberjadi Banyuwangi terjadi peningkatan 40%. Paling enggak ini daerahnya terisolir paling. Misalnya daerah terisolir itu memang harus diutamakan ya. Terbelakang, terisolir, terluar itu. Atau tertinggal ya. Terpelosok sama muda. Terposok, tertinggal, terluar. Itu biasanya pertama jauh dari pusat ibu kota. Misalnya Jakarta, terus di dekatnya Filipina sana. Atau di Pulau Kucing, Sumatera, Kalimantan Barat, atau Aceh. Salah-salah kan kalau mereka ingin merdeka. Karena apa? Pelayanan kesehatan misalnya kurang maksimal. Kayak misalnya wong loro jalannya jelek. Sementara untuk ke ibu kota ya butuh transportasi macam-macam. Jelas merugi. Negaranya terluar, misalnya yang ada di Aceh. Jadi teman-teman Pak Dian dosen itu, dia kalau seringnya berobat ke Singapura sama ke Kuala Lumpur, teman Pak Dian dosen di sana itu di Sumatera Utara. Karena walaupun Sumatera Utara itu sudah maju ya, tapi mungkin sama Mojokerto bubuan nggak maju nih. Kita kan Surabaya dekat, penyakit apa-apa dokter Sutomo. Dokter Sutomo atau RSAL itu rujukan untuk Indonesia Timur. Sudah pernah masuk ke sana kan, dokter Sutomo? RSAL Iya, karena itu untuk rujukan Indonesia Timur. Kamu bayangkan Indonesia Timurnya kayak apa? Padahal kita ya itu rujukan Indonesia Timur ini ya seperti itu. Ya kurang bagus banget kan. Walaupun alatnya lengkap. Kalau kamu orang Mojokerto mungkin anggapnya biasa ya. Paling gedungnya ber-AC apa. Mungkin ada yang nggak bisa dilakukan di dokter Sutomo. Orang tua saya itu ketika nganter ya nggak bisa diobati di situ. Karena sakit 4 dan akhirnya nggak ada. Akhirnya ya menikah di Bikin sana. Kalau temannya Pak dia yang di Sumatera, dia ke Singapura enak, pelayanan lebih bagus kan. Apa ke Kuala Lumpur lebih bagus, juga bagus juga. Lebih murah, lebih dekat, mungkin naik ferry seperti kita ke Surabaya itu, tapi naik perahu. Dan dari Pajajaran ke Jakarta, ke rumah sakit Cipto, itu semua itu. Nah itu makanya juga PR bagi negara kita. Ojo mau dulu luas itu, tapi apakah kesejahteraannya tercukupi? Makanya kalau kamu lihat di TikTok ada guyonan. Ini namanya sebagai akses sosial bagi sebuah Indonesia di disebut jalannya walau itu. Alhamdulillah kita di Mojokerto jalannya bagus, tetap. Nah, misalnya ada yang dari Gresik, Gresik ada gitu dulu. Wah, gila ngomong. Nah, masih masalah. Jalannya Parah. Bojonegoro bagus. Tapi kemarin Pak Jan lewat di Jogja mana? Itu tadi loh kebijakan keuangan daerah yang apa? Ketika bulan seperti ini hujan-hujan di jembatan di Joglo di Giri, apakah tidak sesuai dengan jadwal pembusuhan keuangan? Apakah memang ada permainan sehingga ketika bulan ini Desember lagi cair hanya 2 minggu penyelesaian proyek. Saya salah mana moro-moro pasti apa? Kita lihat banjir yang apa itu moro dulu. Langsung dicek dong kualitasnya di alam. Nah, alam ya ambil. Yang rugi masyarakat ya
Tapi jembatan desa Gelewang. Negara sesuatu di jalur utang negara dia atau ambil pajak sih. Tapi masyarakat itu kan makanya penyusunan keuangan daerah itu memang harus tertib. Nah, itu satu hal yang menarik misalnya kamu nanti deskripsi belum ada yang menulis tentang keuangan. Pertama ya danger. Danger ini masalah keuangan itu bisa sembunyi-sembunyi. Tapi ada yang ketiga tidak ketransparansian ya. Bisa-bisa ya dua preman bareng kayaknya. Seperti itu. Padahal harus diberantas. Karena Pak Prabowo itu cekal. Seperti apa? Bos stadion. Ceritanya dana bos seperti itu. Itu kenyataan. Jadi di korupsi seperti itu bagaimana? Kita hanya bisa melihat. Enggak, apakah kita mau ikut sebagai pemain dalam hal administrasi keuangan negara itu atau hanya penonton? Saya bisa jadi pemain tapi jangan sampai jadi yang korupsi. Sampai tadi apa pemalsuan penerimaan. Nah, seperti itu banyak. Terus mau sekolah yang ambruk bagaimana? Apa nanti Pak nanti Banyuwangi sibuk saya dikatakan. Apa? Akhirnya yang rugi masyarakat kita. Katanya SMA gratis, nanti kita nama dibayar. Itu alasannya. Karena uangnya dari komunitas. Jadi masalah keuangan itu sangat ya, film itu ratingnya film horor. Kalau kamu bisa menulis skripsi di situ dan kamu misalnya berhasil mengungkap sesuatu yang ganjil, ganjilnya kayak korupsi itu, memang nyawamu juga terancam ya jadi orang nekat ya. Tapi kamu akan menjadi seorang yang bisa menyelamatkan negara itu. Banyak toh, misalnya aktivis-aktivis, akhirnya sodokai, aktivis balap. Kamu lihat karena di situ juga ada peluang, pengerian, mau menjatuhkan Pak Presiden Soeharto itu pengerian juga orang kuat nomor satu atau nomor dua di Asia. Tapi ketika dia bisa jatuhkan dan dia bisa main di DPR, sampai di DPR. Jadi memang orang politik itu ya benar-benar bisa. Kata siapa teori politik itu harus yang apa namanya humanisme. Hasilnya ya bertempur gitu. Kamu akan bertempur dengan orang yang fasilitas ekonomi yang akan merebut tentang pemerintahan. Jadi kenapa kita masih pernah sedikit? Karena dia anggap misalnya di fakultas ekonomi itu ada apa uang lebih banyak, pemerintah juga bisa banyak. Jadi mari kita katakan ya kita itu fakultas yang sebenarnya sangat profesional, tetapi kita diteliti sendiri meminati sekolah sedikit tapi semengingat banyak. Ada yang sering kemarin Pak sama itu kalau ikut dulu itu nggak ke pajak apa ke pajak terus ikut ya ya ikut ya itu ada itu benar fakultas Riau ini nggak berhak ngurusin pemerintah harusnya kamu tapi kenapa ketika kamu lulus dari ilmu pemerintahan misalnya malah ikut-ikut ikut-ikut misalnya buka usaha karena di situ ada pertempuran yang sangat sengit yang harus kamu raih paling nggak sekali-kali sebenarnya jadi ajar akhirnya di Mbak Clarissa tadi ya Kemendagri tentang publik 92,7%. Itu benar tangga misalnya. Itu kan berita dari anunya ya. Dari tulisan itu ya dari bahwa kita naik apa itu. Masyarakat merasakan nggak pelayanannya itu meningkat atau tambah biasa-biasa? Mungkin sebagai kamu orang Mojokerto jalan kaki itu
Terus biasa. Iya, sudah biasa. Pak, kamu sekali-sekali KKN di mana? Jawa itu apa ya? Coba sekali-sekali di Lamongan sana. Bersih. Pak, coba saja. Coba saja ya. Akhirnya kamu ngerti. Katanya kok sudah pelayanan waktu yang baik. Pak, Mas, belajar itu iya kan? Bedanya antara Kenapa kok Bojonegoro bisa sedemikian cepatnya? Karena di duit minyak itu tadi. Ternyata dipakai oleh dinas pendidikan itu untuk beli sepatu sama beli helm pegawainya itu 8 miliar. Padahal masih banyak sekolah yang butuh perbaikan. Nggak tersorot karena masyarakatnya terima aja Pak. Tapi ya terbuka jadi jelek-jeleknya seperti itu. Dan masih banyak sekolah yang belum layak. Gitu. Ini pertanyaannya kelas lebih layak dulu. PR untuk pulang ke rumah ya. itu sana sampai ya. Sama ya saja. Nah itulah negara yang sebenarnya harusnya bisa tercukupi semua. Itu PR-PR yang menurut kita pelayanan publik, kebijakan publik, tata kelola itu negara. Ya bisa kelihatan ya. Jadi kebijakan pelajaran kita itu kelihatan. Kok pembangunan dam malah jeblok. Kalau Solo itu karena tua atau kalau ada korupsinya. Nah, itu misalnya itu. Korupsinya 30 tahun kemudian baru ambil itu. Itu kan tahun lama itu. Taruhlah bagian 46 ya. Dia sudah ada waktu itu ya. Bisa 50 tahun yang lalu. Karena umurnya tua, damnya itu atau korupsinya zaman Belanda itu ya, misalnya ke zaman itu nggak kayak sekarang. Jadi itu kalau semen ya semen menang. Sekarang semen campur kumpul apa loh. Ya, itu bicara bisa dilihat pelayanannya bagaimana. Biasa. Makanya tadi Pak Dian bicara awal bagaimana nanti pelayanan sini. Ini tadi ada kursi. Pemain kok. Pemain di Mojosari ya. Bahasa apa? Bagian. Rumahnya Mojosari Pak. Saya di kota Pak, tapi kan waktu kemarin itu kan saya kuliah di kabupaten. Dan Kenapa kau kamu? Rasanya kota. KTP-mu kabupaten. kapan kota? Lah kok disuruh ini Mojosari? Nggak tahu waktu itu saya sekali di rumah. Kalau nyamuk kalau nggak pilih lama-lama baru nasional. Jadi kan kota ya, jadi kabupaten. Atau jadi jadikan satu aja ya. Rumahnya dekat atau harus bisa langsung. Akhirnya kan kalau jadi kabupaten, kemarin masih sampai main kota. Paling nggak 20 kilo. Oh Pak, Tapi sekarang itu sudah dilawan ya. Ya, sekarang. Terus pelayan publik bagaimana kelihatan bisa membantumu apa enggak? Ya, jadi terasa gitu. Oke, oke. Ada yang tanya sebelum kita akhiri? Wah, udah juga. Jadi kita akhiri ya hari ini kita pertemuan walaupun dengan hal yang sederhana. Semoga banyak manfaat. Kita ketemu tanggal 31 Zoom ya. Berarti Jumat. Selasa. Nah, Jumatnya ada kegiatan. Nah, Jumatnya ada kegiatan. Jumat seperti biasanya. Jumat bisa juga. Ini kan hari musik. Ada yang acara ke seperti kemarin pertanian enggak? Tahun baru. Tanggal 3. Insya Allah bisa ya tanggal 3-nya berarti 3 Januari online Zoom ya. Nanti tanggal 7-nya baru offline. offline. Saya gantinya tanggal 1 kan paling ya pengen tahun baruan. Aku ya pengen. Oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti.